اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah yang saya hormati, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Majelis Taklim Darul Farah Al-Ustaz Taufik, yang terhormat Al-Ustaz Firyanda, Ustaz Haji Irwin, para bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang muqaddimah dari kitab Kasyifatus Saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah dulu ya, untuk orang tua kita, kakek dan nenek kita, kepada jamaah di Majelis Taklim Darul Farah ini yang telah mendahului kita, khususnya juga kepada almarhum Bapak As'ad bin Haji Sanwani, almarhumah Ibu Hajah Mariatul Kiftiyah binti Haji Mursyid, almarhumah Ibu Latifah binti As'ad, almarhum Ki Haji Ahmad Syafi'i bin Haji Mustawa, almarhumah Hanayah Salasa Qonita binti Haji Hashim, almarhum Freddy Fok bin Herman Hendrik Fok, almarhumah Evis Suminar binti Warki Priyatna, almarhumah Kaizah Usman binti Usman Sabeni. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila man nawainahum wa anta'amu bihim wa asma'ihim wa ansabihim bi anna Allah yatawasyana wa iyyahum birrahmati wal maghfirah wa yaskinul jannah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ay sana'u bil kalami 'alal jamili al-ikhtiyari ma'ajihatit tabjili wa ta'zimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla mustahiqqun lillah.
Kita masih membahas tentang muqaddimah. Kemarin sudah dibahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan bahas tentang alhamdu. Alhamdu ay as-sana'u. Alhamdu itu adalah as-sana'u, pujian. Bil kalami, dengan menggunakan perkataan, alal jamil ikhtiyari, atas sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, al ikhtiyari, secara sadar, kehendak sendiri. Ma'ajihatit tabjili, disertai dengan tujuan memuliakan, wat ta'zimi, dan mengagungkan. Sawaun kana fi muqabalati ni'matin amla, sama saja apakah keadaan memujinya itu merupakan pembanding dari diberikannya, mendapatkan nikmat, amla atau tidak. Nah, mustahiqun lillahi itu hanya berhak milik Allah. Hanya berhak milik Allah. Nah, pujian itu apa? Nah, kalau dalam kata hamd, pujian, itu satu ungkapan, perkataan terhadap sesuatu yang bagus, yang bertujuan untuk mengagungkan dan memuliakan, tanpa mempertimbangkan apakah dia mendapatkan kenikmatan atau tidak. Itu pujian namanya. Ya, kalau kita sama makhluk begini, misalnya ada orang kaya, ya, orang kaya, kemudian suka bagi-bagiin sedekah, Kita tahu nih dia orang kaya, dermawan, bagiin sedekah. Cuman kita tahunya lewat YouTube, kita tahunya lewat media sosial. Nah, sebenarnya kita nggak pernah tuh dibagi sama orang itu, belum pernah. Ketemu aja juga belum. Dia kenal sama kita juga kagak. Tapi kita bisa memuji orang itu, dia orang baik. Wah, kalau dia mah orang baik dah. Oh, yakin? Iya. Emang lu pernah dibagi? Kagak. Kita nggak pernah dibagi. Kita nggak pernah merasakan nikmat itu. Tapi kita tahu bahwa dia orang baik. Kita puji dia orang baik tanpa mempertimbangkan apakah kita merasakan kebaikannya atau tidak. Itu namanya pujian. Nah, semua pujian itu mustahiqun lillah, itu hanyalah berhaknya milik Allah. Nah, alnya di sini dikatakan alnya lil istighraq. Istighraq itu apa? Menghabiskan segala pujian hanya milik Allah. Jadi al lil istighraq itu menghabiskan segala pujian hanya milik Allah. Berarti ada enggak kita makhluk berhak mendapatkan pujian? Kalau melihat pada istighraq ini, kita nggak punya hak. Makanya kalau kita dipuji, alhamdulillah. Nah, jangan lupa pada saat mengucapkan alhamdulillah, tertujunya kita ke Allah. Bahwa kita ngucapin alhamdulillah itu maksudnya begini, saya nggak pantas dipuji, yang berhak mendapat pujian itu hanya Allah aja. Jadi ketika kita mendapat pujian, kita ngucapin alhamdulillah, mulut kita, hati kita mengembalikan pujian itu ke Allah. Itu baru alhamdulillah yang benar. Gitu. Alhamdulillah yang benar tuh begitu tuh. Mestinya begitu. Karena mempertimbangkan alnya lil istighraq tadi tuh, menghabiskan segala pujian hanya milik Allah. Nah, cuman kan jarang gitu begitu. Ada orang muji, Jerwin ente ganteng banget, alhamdulillah. Artinya ke Allah nggak tuh? Agak. Dalam hati lah gua. gua tuh. Jadi nggak ada tuh mengembalikan ke Allahnya, kita jarang gitu. Bener sih mulut kita ngomong alhamdulillah, bener. Cuman sebatas mulut gitu. Sebatas mulut. Hati kita tetap ke kita juga gitu. Jadi mulut kita alhamdulillah, hati kita ya emang gue pantas dikasih pujian begini. Nah, itu
Mestinya enggak begitu mestinya. Bagaimana ketika kita ngucapin alhamdulillah itu menghabiskan semua pujian itu bukan di kita lagi, ke Allah semua gitu. Baru tuh alhamdulillah yang benar. Baru tuh. Wah, kalau udah model begitu tuh Masya Allah, luar biasa. Semakin kita sering begitu, semakin sering begitu, makom kita naik. Makom kita naik. Cuman emang godaannya luar biasa. Godaannya tuh luar biasa. Kalau kita ada orang puji, hati kita girang, itu masih belum. Masih belum. Berarti kita masih ada di situ gitu. Masih ada berhak mendapatkan pujian. Tapi kalau kita dipuji hati kita biasa-biasa aja, sehingga kemudian kita kembalikan, oh ini bukan milik saya tapi milik Allah. Nah, itu baru ya, termasuk hamba yang terpilih. Ya, hamba yang terpilih. Dan model begitu dipuji enggak berasa tersanjung, ketika dicela enggak berasa terhina. Itu jadi satu paket tuh. Satu paket. Ya. Kalau kita kan dipuji tersanjung, dihina marah. Direndahin marah. Giliran dipuji, duit keluar. Mau berapa duit emang? Tinggal sebut aja dah. Ya. Apa cek aja nih, cek nih. Tulis ceknya, kosong ceknya. Cek bodong dikasih. Giliran kita direndahin, awas lu ke rumah gua lagi. Nah, itu kemanusiaan kita umumnya gitu. Umumnya ya manusiawi kita begitu tuh. Tapi kalau orang-orang pilihan Allah, hamba-hamba yang terpilih enggak begitu. Nah, itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu bisa mengelola emosinya Nabi, sampai ketika cerita ada Yahudi buta yang ngatain Nabi tiap hari, Nabi masih sanggup datang tiap hari pagi sore nyuapin, coba bayangin. Sanggup tuh begitu tuh. Yahudi yang buta kagak ngeliat apa-apa tapi tiap hari ngatain Nabi. Jangan deketin Muhammad, orang gila begitu dideketin tiap hari tuh. Di pasar. Kalau gitu mungkin di Bayoran dah. Tapi pagi sore Nabi datang ke sono. Nyuapinnya juga lembut nyuapinnya. Kita sih bisa datang sono orang nyela nyuapin, cuman pakai racun. Kalau kita tuh suapin pagi, tunggu dah seminggu ya, seminggu juga innalillahi nih orang. Kalau kita begitu. Tapi Nabi, jangankan orang lain nih, tetangga, ya jangankan sahabat-sahabatnya nih, ya. Kadang-kadang tahu tuh Nabi begitu. Cuman satu yang tahu, Siti Aisyah. Yang tahu. Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi. Nggak pernah cerita Nabi tuh. Nggak pernah. Umar bin Khattab nggak pernah cerita ke Umar. Sampai Abu Bakar Siddiq nanya ke Siti Aisyah. Ya Aisyah, apa perbuatan Rasulullah yang saya belum tahu? Sehingga Rasulullah, ya apa yang dilakukan oleh Rasul itu sampai apa yang dilakukan Rasulullah itu kita nggak ada yang tahu nih apa sih yang saya belum tahu nih, kata Siti Aisyah. Setiap pagi sore Rasulullah pergi ke pasar nyuapin Yahudi buta, begitu doang ngomongnya. Siti Aisyah nggak cerita tuh kalau Yahudi buta itu ngatain Nabi, enggak. Cuman Nabi bilang ada nggak makanan, saya ada orang Yahudi buta kesianan banget, saya mau kasih makanan, begitu doang. Dia gak cerita tuh. Dan itu dia gak cerita ke Siti Aisyah kalau tuh orang itu ngatain Nabi, ngatain dirinya, enggak. Udah setiap pagi sore. Makanya pas Abu Bakar situ ngelihat kaget dia, ya Allah, ini ternyata, kata Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, Nabi. Ya, akhirnya itu suapin, kasih makan. Kata Yahudi, yang ini bukan yang biasa. Bukan yang biasa. Yang biasa suapin sama Abu Bakar. Kalau mau kesel kan, nyuapinnya rada-rada jejelin juga kali dikit gitu. Jejelin juga. Yang biasa tuh lembut, nggak begini katanya. Coba. Nggak ada yang tahu. Cuman Siti Aisyah doang yang tahu. Dan itu nggak cerita Nabi. Nggak cerita sama sekali. Nah itu contoh buat kita sebegitu mulianya Rasulullah, akhlaknya zohir dan batin.
Nah, kalau udah model begitu, alhamdulillahnya bener tuh. Alhamdulillahnya benar. Nah, kita masih belajar alhamdulillah kalau gitu. Masih belajar alhamdulillah. Nah, kita coba tuh. Dikit-dikit kita latih. Ada orang puji alhamdulillah, langsung ke Allah. Alhamdulillah, langsung ke Allah. Kita coba begitu tuh terus gitu. Jadi kitanya hilang. Kitanya hilang. Dan itu enggak sebentar. Enggak sebentar, tahunan itu belajar. Prosesnya tahunan. Yang begitu. Saya juga belum lulus belum. belum lulus. Wa hadza huwal hamdul lughawiyyul ladzi tulibatil bada'atu bihi. Wa hadza huwal hamdu, dan ini adalah alhamdu, pujian al-lughawiyyu, dilihat dari segi bahasa. Pengertian alhamdu, pengertian pujian dari segi bahasa. Jadi segi-segi bahasa itu mengungkapkan satu hal yang baik, satu keindahan, satu kebagusan dengan tujuan memuliakan, apakah dia mendapatkan nikmat atau tidak. Itu namanya pujian secara bahasa. Alladzi tulibatil bada'atu bihi. Alladzi tulibatil bada'atu bihi, yang dituntut memulai dengannya. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah yang kita ucapkan itu lebih bagus pada pengertian bahasa yang tidak memandang apakah mendapatkan nikmat atau tidak. Pokoknya kita memuji aja gitu. Wa ammal hamdul istilahiyyu fala tutlabul bada'atu bihi. Dan adapun hamd, memuji secara istilah, fala tutlabul bada'atu bihi, maka tidak dituntut memulai dengannya. Apa tuh hamd secara istilah? Wa huwa fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'imi, yaitu satu perbuatan yang menunjukkan atas mengagungkan orang yang memberikan nikmat, min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi, dari sekira keadaan orang tersebut memberikan nikmat kepada orang yang memuji atau kepada selainnya. Sawaun kana dzalika, sama saja keadaan pemberian orang yang memberi nikmat itu, orang yang memuji itu, qaulan bil lisani, menggunakan perkataan dengan lisan, au i'tiqadan bil janani, atau meyakini dengan hati, au amalan bil arkani, atau mengamalkan dengan perbuatan, allati hiya a'dha'u, yang merupakan anggota-anggota tubuh. Merupakan anggota tubuh. Ini pengertian hamd, memuji secara istilah. Nah, hamd secara istilah itu kalau dia mendapatkan nikmat buat dia atau buat orang lain. Itu termasuk hamd menurut istilah. Nah, cuman masalahnya kalau dalam lugawi, ini namanya kalau kita belajar ilmu bade, ya, namanya umumun wa khususun min wajhin, ya. Umumun wa khususun min wajhin. Secara pemberian nikmat atau tidak lebih umum lugawi. Yang istilahi lebih khusus. Tapi untuk lugawi itu hanya dalam bentuk perkataan, lisan doang. Tapi secara istilah, yang istilahnya itu menggunakan pujian itu, sarana pujiannya bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, bisa dengan hati. Nah, itu lebih umum lagi. Bisa lebih umum. Jadi satu segi lebih umum, yang satu segi lebih khusus. Nah, pujian secara bahasa tadi, kita memuji kepada Allah dengan menggunakan lafaz alhamdu itu, dengan meyakini bahwa bukan semata-mata kita mendapatkan nikmat, tapi memang Allah itu pantas untuk dipuji. Hanya berhak pujian itu milik Allah. Apakah kita mendapatkan nikmat atau tidak? Itu secara bahasa.
Tapi secara istilah, pujian itu ketika kita mendapatkan nikmat. Atau nikmat itu diberikan kepada selain kita. Misalnya, ada orang, dia sih nggak ngasih duit ke kita, enggak. Ngasihnya ke anak kita. Gitu. Ngasihnya ke anak kita. Misalnya dibayarin nih beasiswa buat sekolah anak kita misalnya. Nah, kita puji tuh dia. Nggak ngasih saya, enggak. Ngasihnya anak saya. Nah, itu pujian itu karena mendapatkan nikmat. Karena ada nikmat yang kita dapetin. Secara istilah begitu. Tapi untuk istilah ini bisa saja dalam bentuk perkataan dengan memuji dia, atau bisa juga dalam bentuk hati, keyakinan dalam hati bahwa kita menganggap orang itu adalah orang yang dermawan, orang itu adalah orang baik. Atau bisa juga dengan doa, kita doain dia dalam hati kita, kita doain, ya Allah semoga rezekinya berkah, tapi nggak diucapin, nggak diucapin. Nah, itu justru yang lebih mustajab yang begitu, yang mustajab yang begitu. Jadi ya kalau kata Ki Bunyamin al-Maghfur lah, pernah ada orang datang ke Kiai ngasih duit sedekah, itu ke Kiai, mohon doanya ya, nggak usah ente ngomongan, udah doain, nggak usah diomongin, nggak usah diminta, nggak usah diminta, nggak usah diminta, nggak usah diomongin, udah ana udah doain. Justru yang doa begitu yang nggak pakai diminta yang mustajab tuh. Mana doa yang mustajab? Doa yang tidak diketahui oleh orang yang bersangkutan, itu yang mustajab. Iya, doanya mastur, nggak dikasih tahu. Makanya nggak usah kita menuntut orang untuk, oh, nggak pernah doain gua. Karena misalnya di grup nih, WA nih, mau giliran begini, yang begini nih nggak pernah doain. Kita nggak tahu, bisa juga didoain dalam hatinya. Walaupun kagak ditulis di WA. Atau misalnya di Facebook, di Instagram lagi begini. Wah, gue ciri sini yang doain yang ini aja nih, berarti ini yang kawan gue nih. Ada orang-orang yang tidak menggunakan lafaz itu, nggak menulis, tapi hatinya mendoakan. Nah, justru itu yang mustajab begitu. Ya, yang mustajab begitu. Maka ya kita intinya apa? Jangan suuzon. Jangan suuzon. Kalau kata orang Solan, bukan suuzon, suujon. Ya, orang Solan kalau ngomong kan Z susah tuh. Udah jangan suujon. Ya ngomong maizon aja, ngomongnya jual apa? Jual mijon katanya. Dulu masih banyak maizon ya. Ya, ditulis lagi. Iya, mijon gitu. Mijon apaan gitu? Maizon. Suuzon jadi suujon. Nah, yang husnuzon ya Hasan John. Hasan John. Nah, itu bisa dengan keyakinan, bisa dengan mendoakan. Makanya kita nggak usah merasa bahwa ini orang-orang yang mendoakan kita secara zahir ini adalah kawan kita, belum tentu. Maksudnya bukan semata itu aja. Ada juga orang-orang lain yang tidak menampakkan tapi dia berdoa untuk kita. Nah, bisa juga dalam bentuk perbuatan. Jadi perbuatan kita itu menunjukkan kita memuji dia, mengagungkan dia gitu. Jadi kita nggak pernah ngomong memuji dia, kemudian juga secara langsung gitu di depan dia, enggak. Tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa kita memuji dia. Dengan apa? Dengan menunjukkan takzim kita, terus kemudian memperhatikan kita. Nah, itu orang-orang yang begitu tuh termasuk memuji juga. Sama kayak kita misalnya sama Allah. Kita melakukan ketaatan. Sholat nih. Sholat itu bagian dari mengagungkan. Bagian dari tabjil, bagian dari takzim. Maka ketika kita sholat, itu bagian dari memuji Allah. Bagian dari memuji Allah. Sehingga kemudian, sholat ini dianggap perbuatan yang paling penting. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab hari kiamat, sholatnya. Bagaimana sholatnya?
Kalau orang yang sholatnya benar-benar memuji Allah, diperhatiin tuh. Syaratnya diperhatikan, rukunnya diperhatikan, sunnah-sunnahnya diperhatikan. Supaya apa? Supaya Allah memandang sholat dia, kemudian menganggap bahwa ini sholat bagian dari pujiannya. Nah itu hamad menurut istilah. Rabbi ay muslihil alamin. Rabbi ay muslihil alamina, yang memperbaiki alam. Yang memperbaiki alam. Lamma ftataha bil basmalati iftitahan haqiqiyan. Tatkala pengarang memulai dengan mengucapkan basmalah iftitahan haqiqiyan, yang berbentuk pembukaan secara hakiki, iftataha bil hamdalati iftitahan idhofiyan, maka pengarang juga menggunakan hamdalah sebagai pembukaan tambahan idhofiyah. Nah, jadi dua pembukaannya itu menggunakan basmalah dan hamdalah. Basmalah itu dianggap pembukaan, hamdalah juga pembukaan. Kenapa dua-duanya dianggap pembukaan? Jam'an baina haditsail basmalati wal hamdalati, karena menggabungkan antara dua hadis, memulai sesuatu dengan basmalah dan hamdalah. Jadi ada hadis yang ada hadis yang kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Setiap satu perbuatan yang memiliki hal yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kemarin kan begitu. Ada juga pada riwayat lain kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah. Ada juga dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi ada satu hadis mulai dengan bismillah, yang satu hadis lagi mulai dengan alhamdulillah. Nah, pengarang ini menggabungkan keduanya. Maka setelah bismillahirrahmanirrahim, nah, diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Digabungkan dua hadis itu. Waqtidaan bil kitabi aidon, dan juga karena mengikuti kepada Al-Qur'an. Wa amalan bi hadits Ibnu Majah, dan juga karena mengamalkan hadis riwayat Ibnu Majah. Nah ini, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bilhamdilillah fahuwa ajzamu. Kalau yang kemarin tuh yang atas bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini bilhamdilillah dengan alhamdulillah. Kullu amrin dzibalin, setiap satu hal yang penting, la yubda'u fihi bilhamdillah, yang tidak dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah, fahuwa adzamu, maka itu termasuk tidak sempurna. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fahuwa aqta'u, terputus. Wa fi riwayatin fahuwa abtaru, sama, terputus juga. Wal makna ala kullin maqtu'ul barakati wa naqisuha wa qaliluha. Nah, makna adzam, fahuwa adzamu aqta'u abtaru itu apa? Bahwa orang yang tidak mengucapkan basmalah pada perbuatannya, orang yang tidak mengucapkan hamdalah pada perbuatannya, maqtu'ul barakah, maka terputus keberkahannya. Wa naqisuha, dan berkurang keberkahannya. Wa qaliluha, dan juga sedikit keberkahannya. Nah, ini hikmahnya kalau kita ngucapin basmalah dan hamdalah. Ya. Jadi boleh kalau kita memulai sesuatu itu bukan basmalah doang. Jadi hamdalah juga. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Sampai alhamdulillah. Nah, itu lebih berkah. Jadi bukan hanya bismillahirrahmanirrahim doang, tapi tambahin alhamdulillahirabbil alamin. Dua. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Ya mau qabul pengantin juga boleh gitu. Ya. Jadi misalnya wali ngucapin ankahtuka wa zawajtuka maktubataka, semua kan tuh ya nakdan. Biasanya kan kita qabil tuh nikah, haha.
atau saya terima nikahnya bulan kawin yang bulan. Ini enggak, yang pengantin laki basmalah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Waduh, cakep tuh. Ya. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Dan itu tidak memutus mualat, enggak mutus, karena justru disunahkan basmalah dan hamdalah di situ. Ya. Cuman saksinya harus ngerti, saksinya. Kalau saksinya kagak ngerti, kagak sah tuh. Kalau saksinya nggak ngerti, jangan pakai bismillah lagi, alhamdulillah, langsung aja saya terima. Jadi kagak ngerti masalahnya gitu. Tapi itu dibolehkan. Supaya apa? Supaya nanti pernikahan kita itu ada keberkahannya di situ. Ya. Berkemahannya besar. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafati. Disunnahkan memuji, mengucapkan atau menuliskan alhamdu fi ibtida'il kutubil musannafati, di dalam memulai kitab-kitab yang dikarang. Jadi kalau kita mau nulis kitab, ngarang kitab, nah mengucapkan hamdalah, alhamdu. Dan alhamdu ini termasuk bagian dari doa. Ya. Jadi alhamdu itu bagian dari doa. Bahkan ada satu hadis tuh, afdalud doa alhamdulillah. Kan ada dia. Paling utamanya doa tuh alhamdulillah. Ada orang giliran lagi mulai doa alhamdulillah kagak mau ngangkat tangan karena katanya belum mulai doa. Ada juga yang begitu. Jadi begini aja dulu. Karena orang lagi baca tuh alhamdulillahirabbil alamin hamdalillah fi ni'amahu wa kafi mazid. Dia diam aja begini. Kok ente enggak ngangkat tangan? Belum mulai doanya. Kalau udah Allahumma baru dia begini. Padahal afdalud doa alhamdulillah. Jadi mulai alhamdulillah aja udah ngangkat tangan. Karena alhamdulillah bagian dari doa. Bahkan afdolnya doa alhamdulillah. Afdolnya doa. Nah, mulainya dengan alhamdu. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin. Dan demikian juga memulai disunnahkan membaca alhamdu di dalam memulai belajar orang-orang yang belajar para pelajar mudarrisin. Kita mau belajar baca alhamdu, atau kita mau deres kitab gitu. Jadi dua-duanya kita baca tuh. Kalau kita mau deres kitab, kita mau belajar, mulai dua, bismillah dan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baru tuh kita deres. Kita mau ngapal, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baru kita ngapal. Nah, supaya apa? Keberkahannya besar dari situ. Wa qiraatit talibin, dan memulai membaca orang-orang, ya, para pelajar, baina yadail muallimin, di hadapan guru, di hadapan gurunya. Jadi dia mulai baca di hadapan gurunya pakai hamdalah. Sawaun qara'a hadisan, sama saja apakah dia membaca kitab hadis, au fiqhan atau kitab fikih, au ghairahuma atau selain keduanya. Kitab apa aja, jangan kitab stensil, jangan. Ya. Jadi kitab hadis, kitab fikih, kitab tafsir. Nah, itu komik jangan komik. Gila komik aja. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ngapain mau baca komik? Dulu masih musim komik ya. Kalau bulan puasa Ramadan, ya Petruk Gareng dah. Tapi orang dulu habis baca Quran dulu baru baca Petruk Gareng ya. Satopik gitu. Jadi habis baca Quran 2 juz baru baca Petruk. Gitu. Makanya Quran hatam, Petruk hatam. Iya. Wa ahsanul ibarati fi dzalika, dan ungkapan yang paling bagus dalam masalah hamdalah, yang paling bagus tuh kita ngucapin hamdalah lafaznya bagaimana?
alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini paling bagus menurut satu pendapat. Jadi ngucapin alhamdulillah, lafaz yang paling bagus adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ini termasuk bagian dari ayat Quran juga. Ya, Allah mengucapkannya di awal itu di surah Fatihah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ba'du Syafi'iyah, dan berkata sebagian mazhab Syafi'iyah, afdolul mahamidi, paling afdolnya memuji, pujian, ayyuqala, bahwasannya dikatakan lafaznya alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kayak kita lagi mau doa tuh. Ya, jadi kita doa alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, itu termasuk bagian dari memuji yang afdol. Ya, memuji yang afdol. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu. Jadi yuwafi ni'amahu. Ada orang baca alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafini wa yukafi'u. Nah, itu kepotong tuh. Ya, yuwafini kata dia. Jadi bukan yuwafini, yuwafi ni'amahu gitu. Bukan yuwafini wa yukafi'u mazidah gitu. Dia bacanya itu kepotong. Sama kayak alam taro, ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, bukan gitu bacanya. Kalau itu motong namanya. Kaifa fa'ala rabbuka, bukan kaifa fa'ala rabbuka, bukan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Ya, bukan begitu. Nah, ini wa yuwafi ni'amahu. Ya. Alhamdulillah, kita biasa doa begitu, alhamdulillahirabbil alamin. Dua-duanya kita bawa ya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah, hamdan yuwafi ni'amahu, pujian yang memenuhi segala nikmatnya, nikmat-nikmatnya, pemberian nikmat Allah. Wa yukafi'u mazidah, dan yang mencukupi segala tambahannya. Mencukupi segala tambahannya. Jadi pujian yang model begini termasuk bagian dari pujian yang afdol. Jadi kalau kita doa alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, udah begitu, nggak apa-apa, begitu aja. Kalau mau nambahin ya boleh sih, hamdasyakirin, hamdan na'imin, atau hamdal mun'imin, boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan hamdan syakirin, jangan. Ya, hamdan syakirin. Itu istilahnya ngecak nahunya susah tuh. Ya, ngecak nahunya susah. Tarkibnya susah, tarkibnya. Bagaimana jadi bisa hamdan syakirin? Yang ada hamdan ATT yang ada. Kalau hamdas syakirin jelas mudhof ilaih. Hamdan na'imin mudhof ilaih. Hamdan yuwafi jadi sifat. Ya, karena ada jumlah yang terletak setelah isim nakirah jadi sifat. Jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat jadi hal. Gitu. Tapi kalau hamdan syakirin susah. Mau bagaimana ngutak-atiknya susah. Maka jangan ngucapin hamdan syakirin. Apalagi hamdan tete, jangan. Ya boleh itu hamdas syakirin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah gitu. Jadi kan banyak orang begitu karena denger, oh si Ano baca begini, gue ngikut dah. Cuman kagak tahu landasannya gitu. Wa qila afdalul mahamidi, dan menurut satu pendapat paling afdolnya memuji, ayyuqala, bahwasanya dikatakan alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma'lam alam.
Alhamdulillahi bijami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam. Alhamdulillahi, akan segala puji bagi Allah, bijami'i mahamidihi kulliha, dengan semua pujian-pujiannya, ma'alimtu minha, yang aku ketahui dari pujian-pujian itu, wa ma lam a'lam, dan apa yang aku tidak tahu. Jadi yang saya tahu, yang saya nggak tahu, semuanya itu milik Allah. Zada ba'duhum, menambahkan sebagian ulama, adada khalqihi kullihim, sejumlah seluruh makhluk. Masya Allah. Jadi seluruh makhluknya sejumlah itulah pujian Allah. Ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam, yang aku ketahui dari makhluk itu dan yang tidak aku ketahui. Seluruh makhluk Allah yang saya tahu dan yang saya nggak tahu, itu termasuk sejumlah pujian bagi Allah. Ya, makhluk Allah yang kita tahu lebih sedikit daripada yang kita nggak tahu, atau yang kita nggak tahu lebih banyak daripada yang kita tahu. Wa fi khabar Ibnu Majahin an Aisyata, dan dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu, ketika Rasulullah melihat sesuatu yang dia suka, qala, Rasulullah mengatakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jadi kalau Nabi melihat sesuatu yang dia sukai atau mendapatkan sesuatu yang dia sukai, Nabi alhamdulillahnya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya menjadi sempurna segala kebaikan, segala hal-hal yang baik. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita atau kepada makhluk yang memuji itu, kenikmatan itu akan memunculkan hal yang baik gitu. Itu kita memuji begitu. Supaya Allah kasih nikmat kepada kita, kita menggunakannya kepada yang baik. Dulu belum punya motor, rajin ngaji. Giliran punya motor, ngayap mulu. Nah, itu berarti bukan memunculkan hal yang baik tuh nikmatnya. Maka ada yang namanya nikmatun, ada yang namanya nikmatun. Itu beda jauh. Beda cuma satu huruf ain sama qaf, tapi jauh artinya. Nikmatun, nikmatun. Kalau nikmatun, nikmat itu sesuatu yang memunculkan kebaikan, kita semakin dekat sama Allah. Tapi kalau nikmatun, itu memunculkan murka Allah. Jadi kalau Allah kasih kita sesuatu, kemudian hikmahnya kita jadi dekat sama Allah, itu nikmat. Tapi kalau Allah kasih sesuatu, kita makin jauh dari Allah, nikmat. Bukan makin nikmat, bukan. Nikmat tuh murka gitu. Murka. Belum punya motor, rajin ngaji, rajin ke masjid. Punya motor, ngayap mulu, nggak kenal masjid, nggak kenal majelis taklim. Bukan nikmat, nikmatun. Itu siksa, itu murka gitu. Belum punya duit, rajin ke masjid, doa mulu, sembahyang mulu. Giliran punya duit, kebar. Giliran punya duit, jajanin orang yang gak karuan, ke kafe mulu, ke kafe. Nah, itu bukan nikmat, tapi nikmat. Maka apa yang Allah kasih sama kita, ya Nabi menggunakannya itu supaya nikmat ini semakin banyak menimbulkan kebaikan. Jadi nikmat namanya. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan ketika Nabi melihat hal yang tidak disukai, qala, Nabi mengatakan, alhamdulillahi ala kulli halin, rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Rabbi inni a'udzubika, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu, min hali ahlin nar, dari keadaan ahli neraka.
Jadi sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi, tetap Nabi alhamdulillah juga. Tapi alhamdulillahnya, alhamdulillahi ala kulli halin, Rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Nabi ucapnya gitu. Kan alhamdulillah juga tuh. Sesuatu yang dia suka alhamdulillah, sesuatu yang tidak disukai juga alhamdulillah. Kalau yang kita sukai alhamdulillah, yang enggak kita sukai apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau Nabi tetap alhamdulillah, cuman alhamdulillahnya ala kulli hal, atas setiap keadaan. Nah, itu menunjukkan orang yang sabar. Mau seneng alhamdulillah, mau enggak seneng juga tetap alhamdulillah. Kita mah bisa alhamdulillah, bini yang susah. Suaminya bisa, bininya belum tentu. Dia lagi punya duit, bang, ada duit. Alhamdulillah nggak ada alhamdulillah. Jajal coba ngomong gitu coba, ya jajal. Oh warung bang, ada duit dong, ada duit apa kagak? Alhamdulillah nggak ada. Kalau kagak diprotes, nggak ada jangan bilang alhamdulillah. Gitu. Ya tapi teruslah ya kita berusaha untuk menjadikan rumah tangga kita itu menyesuaikan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lil'abdi bil-umuri wal-fardi bil-umuri wa amaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yajid imama wal anbiya kitama وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدرة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اخترفنا وإن